Iya, nggak apa-apa, Bun. Tenang, Bunda mah cepat. Iya, nanti lihat YouTube. Iya. Aku juga ngaku belum nyontek yang YouTube kemarin. Tunggu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, ya silakan Pak Ustadz, udah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Rodina. Radina billahi rabba. Bil islami dina. Wabil Freezing ya. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin Ya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana Rabbana zidna zidna ilman nafi'an. Warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna fahman nabiyina Wal mursalin. wa hifdhan mursalin Amal malaikatil muqarrabin. Wa malaikatil malaikatil muqarrabin Rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, baik. Coba kita ini ya. Seperti kemarin, kita mencoba untuk memeriksa kembali penguasaan kita tentang isim, fi'il, dan hal. Sebelum kita maju terus. Ya. Kita maju. Kita coba melihat kembali sebenarnya masih ada enggak yang terlewat dari apa yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, buktinya kemarin itu mengenai subjek ya, mengenai subjek dari sebuah kata kerja. Ternyata kemarin masih ada masalah. Ada yang belum diketahui dengan baik, yaitu pada huruf wawu yang ada di belakang. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya kata kerja itu wajib mempunyai subjek. Baik kata kerjanya itu aktif maupun pasif, itu selalu akan membutuhkan subjek. Nah, kemudian sebagaimana yang sudah kita pelajari juga bahwa yang namanya kata kerja atau yang disebut fi'il dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Ada fi'il madhi untuk waktu telah atau lampau. Yang kedua adalah fi'il mudhari, yaitu kata kerja untuk sedang atau akan datang. Dan yang ketiga adalah fi'il amr. Nah, dari 3 macam fi'il itu, yang paling mudah ditebak, yang paling mudah diketahui, itu adalah fi'il mudhari. Karena hanya fi'il mudhari lah satu-satunya yang harus menambahkan sesuatu di depannya. Sedangkan fi'il madhi dan fi'il amar, untuk bisa kita memastikan bahwa dia fi'il madhi atau fi'il amar itu, kita harus menguasai polanya. Kita harus tahu pola yang apakah itu 3 huruf, apakah itu lebih dari 3 huruf. Nah, itu baru kita bisa menentukan itu fi'il madhi atau fi'il amar. Tetapi untuk fi'il mudhari
itu mau pola berapa huruf pun, mau yang 3 huruf atau yang lebih dari 3 huruf, itu ada satu ciri yang tidak bisa lepas dari fi'il mudhari, bahwa fi'il mudhari itu wajib didahului, wajib diberikan awalan anita, wajib diberikan huruf pertamanya yaitu anita. Anita itu maksudnya adalah bisa hamzah, bisa nun, atau ya, atau ta. Jadi harus milih salah satu di antara hamzah, nun, ya, atau ta itu. Nah, sebentar biar runut ya. Jadi kemarin kan ada yang nggak ikut kan? Ada yang operasi kemarin siapa? Bunda Santi. Sama mudik. Sama yang mudik. Ya, yang mudik. Ambi mudik. Berarti nyapanya. Yang mudik pinter. Saya ntar ngeliat YouTube dulu kok. Iya, jadi cara nyapanya beda. Kalau yang sakit gimana, sudah sembuh atau belum, mudah-mudahan sembuh gitu ya. Alhamdulillah. Kalau yang mudik, mana oleh-olehnya? Juga tuh Pak Ustadz. Oke, nah, jadi harus ini ya. Ayo, kita cari fi'il mudhari. Nah, ini. Jadi fi'il mudhari itu adalah fi'il yang paling mudah sebenarnya kita ketahui ya. Karena fi'il mudhari itu pasti memasang ciri di depannya. Di depannya itu pasti harus ada, kalau tidak hamzah, ya nun atau ya atau ta. Nah, dan itu kita harus ini nih, harus kita kuasai nih gambar ini. Untuk yang berawalan hamzah sama ta seperti yang kemarin sudah kita pelajari, itu hanya ada masing-masing punya satu varian. Untuk yang berawalan hamzah sama nun itu masing-masing hanya punya satu varian. Jadi pasti begini dan belakangnya pasti nggak butuh apa-apa. Ya, nggak butuh indikator apapun di belakang. Tapi kalau untuk berawalan ya atau berawalan ta, kalau untuk ya ada 4 varian. Bisa tidak ada apa-apa di belakang, tidak ada indikator apapun di belakang. Bisa ada ada kombinasi ya di depan pakai alif di belakang. Ada ya kombinasi wawu di belakangnya, atau ya kombinasi nun saja di belakang. Untuk yang awalan ta, ini variannya lebih banyak. Tambah satu lagi. Ini sama semua nih. 4-nya sama. Ini tambah satu lagi untuk ta, yaitu ada kombinasi ta di depan, tapi di belakangnya ada ya. Dari semua varian yang ada tambahan di belakangnya, apakah tambahan alif, yang tambahan alif ya, yang tambahan alif, wawu dan ya, ini harus disertai nun. Yang alif, wawu dan ya harus disertai nun di belakang. Sedangkan untuk nun sendiri ya nggak usah, karena dia sudah nun ya. Tapi untuk yang alif, wawu atau ya itu sudah pasti harus ada nunnya di belakang. Untuk alif nunnya kasroh, ni, sedangkan wawu sama ya itu fathah, itu na. Kemudian kalau alif itu untuk apa sih? Alif itu untuk 2 orang. Subjek tasniah itu 2 orang. Berarti kalau yaftahani mereka berdua, kalau taftahani kalian berdua. Jadi bedanya cuma orang kedua dan orang ketiga. Tapi tetap sama-sama 2 orang. Sedangkan di belakangnya ada wawu. Wawu itu menunjukkan jamak tapi mudzakkar. Ya, kalau untuk jauh berarti mereka, kalau dekat berarti kalian. Yang penting jamak. Sedangkan ya di belakang yang seperti ini untuk varian terakhir dari ta, itu ada ya-nya di belakang, yaitu untuk justru menunjukkan tunggal perempuan. Ya, tunggal perempuan. Karena kalau tunggal laki-laki pakai ini. Yang depan. Kalau tunggal perempuan pakai ya. Ditambah ya di belakangnya. Nah, ini adalah model-model dari fi'il mudhari. Jadi, kita belajar fi'il untuk mencari subjeknya. Itu kita berangkat dari fi'il mudhari saja, lebih mudah. Ya, karena ada pasang tambahan di depan, yaitu anita, bisa hamzah, bisa nun, bisa ya, dan bisa ta, seperti kemarin. Gitu. Nah, kemudian kalau ditanya, katanya setiap kata kerja itu membutuhkan subjek.
Nah, kalau ini adalah kata kerja, mana subjeknya? Kalau ini kata kerja, mana subjeknya? Gitu kan? Kemarin kan? Maka kita lihat di sini dulu yang ada tambahan. Yang nanti kalau yang dimaksud tambahan itu tambahan yang seperti ini. Tambahan alif untuk 2 orang, tambahan wawu untuk jamak mudzakkar, tambahan nun saja untuk jamak muannats, atau tambahan ya pada fi'il mudhari untuk kamu 1 orang perempuan. Jadi yang dimaksud tambahan itu seperti ini. Untuk subjek, cara pertama yang kemarin kita pelajari adalah kita coba cari dari fi'il yang bersangkutan ada nggak tambahan di belakang. Kalau ada tambahan di belakang, tambahan alif untuk berdua, tambahan wawu untuk jamak mudzakkar, tambahan nun untuk jamak muannats, atau tambahan ya untuk kamu 1 orang perempuan, maka subjeknya adalah ya ini. Ya alif, ini subjek, ini wawu, ini subjeknya. Subjeknya adalah nun, kalau bentuknya seperti ini, subjeknya adalah ya. Nah, kemudian karena ini subjek, maka kalau ditanya yaftahani atau taftahani atau yaftahuna, taftahuna, ini semua ada berapa kata? Semuanya ada 2 kata. Yang pertama yaftaha, yang kedua adalah alif. Ini juga begitu, taftaha, dan kemudian yang kedua adalah alif. Ini pun begitu, kalau ini ditanya ada berapa kata di sini yaftahuna, jawabannya ada 2. Yang pertama yaftahu, yang kedua adalah wawu. Pertanyaannya, nunnya nggak dihitung. Nunnya tidak dihitung sebagai sebuah kata. Anggap saja nun yang di belakang, yang tidak di kotak ini, adalah pemanis. Ya, kita anggap sebagai pemanis, sehingga dia bukan sebuah kata. Hanya pemanis saja. Karena pemanis itu bisa hilang, ya bisa muncul. Kadang hilang, kadang muncul, ya, kadang nanti muncul lagi, hilang lagi, dan seperti itu. Dan hilang atau munculnya nun itu tidak membawa pengaruh secara signifikan pada subjeknya, ya, pada subjek kata kerja. Kalau kata kerjanya oh ya, tapi kalau pada subjeknya tidak berpengaruh pada subjeknya. Jadi sehingga nun itu adalah bukan sebuah kata, dia hanya pemanis. Oke. Nah, jadi kalau ditanya, yaftahani ada berapa kata? Jawabannya ada 2 kata. Yang pertama, yaftaha, ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Kemudian setiap fi'il itu pasti butuh apa? Pasti butuh Subjek. Subjeknya mana? Kalau pada kasus yaftahani, subjeknya adalah Alif. alif. Kalau pada yaftahuna, maka subjeknya adalah Wow. Wow. Pada kasus yaftahna, subjeknya adalah Nun. Oke. Kalau pada kasus taftahina, maka subjeknya adalah ya. Ya. Kalau alif, wawu, kemudian nun, kemudian ya ini subjek, berarti kalau ditanya lagi, kita tahu bahwa kata itu cuma ada 3, isim, fi'il, dan harf. Kalau ini adalah subjek alif, wawu adalah subjek, nun adalah subjek, kemudian ya juga subjek, maka semua tambahan di belakang ini yang kita sebut sebagai subjek tadi, dia jenisnya apa ini? Isim, fi'il, atau harf? Jawabannya adalah isim. Isim. Kenapa isim? Karena ini semua adalah kata ganti. Alif, Kata benda. nun itu adalah kata ganti. Jadi alif itu kata ganti untuk 2. Nah, wawu itu kata ganti untuk jamak tapi mudzakkar laki-laki. Kemudian nun itu adalah kata ganti untuk jamak yang muannats perempuan, dan ya itu adalah untuk kata ganti kamu 1 orang perempuan. Jadi itu kata ganti, semuanya kata ganti. Ya. Oke, jadi pokoknya begini, pokoknya setiap kita ketemu fiil harus kita cari subjeknya. Cara mencari subjeknya, cari tambahan di belakang. Ya, kalau ada tambahan, maka tambahan itulah yang kita jadikan sebagai subjek. Karena dia subjek, maka tambahan itu adalah isim. Ya, kenapa isim ya? Karena tambahan-tambahan itu adalah kata ganti. Oke. Nah, sebentar. Kita putar kembali yang kemarin. Nah, seperti ini kemarin ya. Nah, ini ya. Yaftahuna ini kemarin, yaftahuna ini kan fiil ya. Fiil mudhari.
Nah, setiap fiil pasti butuh subjek. Subjeknya mana? Wow. Oke, subjeknya adalah mau. Oke, sekarang pada contoh kedua, ini ada fiil yaftahu. Fiil apa ini yaftahu? Mudhari. Setiap fiil apapun itu pasti membutuhkan subjek. Kalau kemarin ditanyakan yaftahu itu subjeknya mana? Ada nggak tambahan di belakangnya? Seperti wawu, alif itu ada nggak tambahan di belakangnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, maka subjeknya kita mencari isim yang huruf terakhirnya berharokat dhamma. Kita mencari isim yang huruf terakhirnya berbaris atau berharokat dhamma. Dhamma itu bisa double, bisa single ya, bisa u, bisa ur. Ya. Maka kalau ditanya mana subjek? Muhammad. Oke. Kemudian ini yaftahu. Pada contoh ketiga, yaftahu ini adalah fiil. Kita tahu ini adalah fiil mudhari. Yang ciri di depannya ada ya. Nah, masalah berikutnya adalah bahwa fiil itu membutuhkan subjek. Kalau ditanya mana subjeknya, kita coba cari dengan cara yang pertama. Nah, ada tambahan nggak setelah yaftahu? Ada. Tidak. Maka kita coba dengan cara yang kedua, cari isim yang akhirnya dhammah. Ada atau tidak? Cari isim yang akhirnya dhammah. Tidak ada. Kalau tidak ada, maka jurus terakhir adalah bahwa subjeknya itu menjadi satu tersimpan di dalam fiilnya. Dia disimpan di dalam kantong fiil yang ada di dalamnya. Kita tahu kalau ya itu yang tersimpan adalah dia. Dia laki-laki, maka yang tersimpan adalah huwa. Dia laki-laki, harapnya huwa. Kemudian pada kasus kedua, ini fi'il mudhari juga, cuman bedanya kalau yaftahu berawalan ya, kalau naftahu berawalan non. Nah, pertanyaannya sama seperti tadi, kalau ini adalah fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu membutuhkan subjek. Ditanyakan lagi mana subjeknya. Kalau kita menggunakan cara yang pertama, apakah ada tambahan di belakang naftahu? Tentu jawabannya tidak ada. Kalau tidak ada, kita naik lagi menggunakan cara yang kedua. Kita cari isim yang huruf terakhirnya berharokat dhammah. Apakah ada setelah naftahu isim yang berharokat dhammah akhirnya? Tidak ada juga. Kalau tidak ada, pasti subjeknya apa? Di mana subjeknya? Subjeknya pasti tersimpan di dalam fiilnya. Sekarang kita lihat indikatornya. Kalau tadi dengan indikator ya di depan, berarti dia laki-laki, yaitu dua. Sekarang yang ada di depan ini nun. Berarti nun itu siapa? Kami. Kami itu bahasa Arabnya nahnu. Nahnu. Sekali lagi, satu lagi, aftahu. Aftahu itu fi'il mudhari. Bedanya dengan yang depan, kalau ini menggunakan ya, yaftahu ya. Kalau naftahu menggunakan nun, tetapi aftahu menggunakan hamzah. Tidak masalah, mau awalannya apa Anita. Yang penting Anita yang salah satu dari 4 itu sudah kita jadikan fi'il mudhari. Kalau aftahu adalah fi'il mudhari, maka setiap fi'il itu pasti membutuhkan sebuah subjek. Kalau ditanyakan, mana subjeknya aftahu? Kalau ditanya, kan runutannya kan begini, dicari dengan cara yang pertama, tambahan di belakang tidak ada, maka carilah kita dengan cara yang kedua, mencari isimnya akhirnya dhammah, ternyata tidak ada juga sesudahnya yang isimnya dhammah. Kalau begitu pasti tersimpan di dalamnya. Kalau ini kalau tambahannya hamzah di depan, berarti yang tersimpan siapa itu? Aku Bahasa Arabnya gitu ya. Nah, ini kebetulan contohnya adalah fi'il mudhari. Bagaimana kalau misalkan ini fi'il madhi? Ini contohnya ya, fi'il madhi. Ini fi'il madhi nggak ada Anita di depan. Nah, ini fatahu. Oke, ini fatahu adalah fi'il madhi. Begitu dikasih itu menjadi bunyinya fatahu. Asalnya fataha, dikasih wawu menjadi fatahu. Kalau ditanya, setiap fi'il katanya harus membutuhkan subjek. Fi'il apapun itu. Apakah fi'il madhi, fi'il mudhari maupun fi'il amar. Kebetulan contoh ini adalah fi'il madhi. Dan fi'il madhi tentu juga membutuhkan sebuah subjek. Pertanyaannya, mana subjek dari fatahu? Wow. Wawu, sama ya.
mampu. Subjeknya. Karena kemudian yang kedua, fataha. Fataha ini fi'il madhi 3 huruf. Sekarang fataha itu juga harus membutuhkan sebuah subjek. Pertanyaannya, mana subjek dari fataha? Kita cari. Muhammadun. Muhammad. Karena Nun. harokat dhamma, sedangkan fatahu juga tidak ada tambahan di belakangnya. Kemudian pada contoh yang berikutnya, fataha. Pada kasus fathah kita cari tambahan di belakangnya juga tidak ada. Kemudian kita cari isim yang akhirnya dhammah juga tidak ada. Maka sama seperti pada fi'il mudhari tadi, subjeknya pasti tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Yang tersembunyi adalah dia. Nah, ini membedakan ya. Nah, ini fathah, ini fatahat. Satu-satunya tambahan di belakang tapi tidak dianggap kata ganti adalah tak mati. Satu-satunya tambahan di belakang fi'il yang tidak dianggap sebagai subjek, tidak dianggap sebagai subjek, oleh karena itu tidak dianggap sebagai isim, tak hanya tambahan saja, tapi dia dianggap sudah menyatu bagi fi'ilnya. Satu-satunya tambahan yang tidak dianggap itu adalah tak mati di belakang, seperti ini, fatahat. Dan ini hanya pada fi'il madhi. Fatahat. Nah, terus kalau ditanya kalau dia bukan subjek, kalau dia dianggap tidak ada, maksudnya tidak tidak merubah apapun, dalam arti subjeknya tidak berubah. Subjek ini ya maksudnya jumlah subjeknya tidak berubah, dia mereka tetap tunggal dia. Jadi tambahan ini hanya sekedar untuk membedakan dengan fathah. Kalau fathah nggak ada taknya, itu untuk laki-laki. Kalau fathahat ada taknya, itu untuk perempuan. Jadi kalau fathah, ya kalau ini she, kalau ini he, huwa. Ya, ini huwa, yang tersimpan huwa. Kalau ini yang tersimpan dia. Iya. Itu pada fi'il madhi. Jadi yang perlu kita ingat adalah tambahan di belakang fi'il apapun itu, tambahan di belakang itu adalah subjek. Kecuali tambahan tak yang mati, yang sukun. Satu-satunya pada fi'il madhi, itu pun hanya pada fi'il madhi, itu bukan sebagai subjek. Penambahan tak mati di belakang itu hanya sekedar menunjukkan bahwa dia adalah mu'annas, perempuan. Nah, sekarang, nah seperti ini gambarannya ya. Jadi subjek kata kerja itu secara garis besar bisa kelihatan, ya. Bisa kata biasa seperti tadi Muhammadun itu kan subjeknya bukan kata ganti ya. Tapi bisa juga kata ganti seperti wawu itu kan untuk mereka kata ganti. Jadi secara garis besar subjek dari kata kerja itu bisa kata benda biasa, bisa kata benda kata ganti. Nah, yang berupa kata ganti itu ada dua lagi. Ada kata ganti yang kelihatan di permukaan seperti tadi wawu untuk jamak, alif untuk apa tadi? Untuk berdua. Bukan, itu depan, ini belakang. Oh, belakang. Ya, yang di belakang Alif, yang ya. Itu kan kelihatan kan? Itu kan kelihatan. Nah, kata Wawu, alif. Wawu, alif sama ya tadi. Wawu, alif, nun sama ya. Nah, itu termasuk kata ganti yang tampak di belakang. Kelihatan ada bentuk fisiknya. Tapi kemudian ada juga tipe yang kedua, kata gantinya tersimpan tersembunyi. Seperti ini tadi. Ini kan kata ganti tersimpan. Nggak ada bentuk fisiknya, nggak ada. Di permukaan tidak ada. Cuman ketika mengartikan harus muncul. Jadi kalau misalkan fatahal baba, dia membuka pintu. Ya, dianya di mana? Tersimpan, tidak kelihatan. Bisa ditangkap nggak? Iya, pelan-pelan Ustaz bisa. Jadi pelan-pelan diserap. Ya. Cepat Abi mah. Harus ini nanti rehearse, lihat videonya. Coba ini. Ini ada berapa ini? Ada 20 ya. Ini ada 20 kata ini. Penggalan
Satu ayat, satunya lagi setengah ayat. Sekarang coba, summa itu artinya kemudian. Kemudian itu kalau dalam bahasa Indonesia kata apa? Kata ganti waktu. Sambung. Ya, kata sambung. Ya, kemudian, atau, dan, lalu, itu kan kata sambung. Oke, sekarang pertanyaannya kalau kata sambung itu termasuk isim, fi'il, atau hal? Harf. Oke, itu nomor 1 C ya. Nomor 1 kan harf kan, maka C. Ya. Oke, nomor C. 1. Sekarang nomor 2, yumitu. Ayo. Ada yu. Fi'il apa? Fi'il Mudhari. mudhari. Fi'il, kalau fi'il itu B ya. Ya. Oke. Sekarang kum itu artinya kalian. Kalau begitu Kalian. kum itu isim, fi'il, atau harf? Isim. Isim, karena kata ganti ya. Baik, nomor 4, summa lagi. Berarti? C. Kemudian. Oke. Nomor 5, yuhyi, sama dengan yumi itu. Ada yu-nya. Fi'il. B. Fi'il mudhari. Oke, nomor 6, kum lagi. Ayo, kum Isim. kalian. Isim. Isim. Oke, nomor 6A ya, karena dia kata ganti. Nomor 7 sekarang, summa lagi. Harf. C. Dengan dia adalah kata sambung. Kemudian nomor 8 ada ilaihi. Ilaihi itu dari kata ilah. Ilah itu artinya Allah. Isim. ilah. Kepada. Harf ya. Kepada itu kata apa? Harf. Ada Depan. Padanya. Kata depan. Gitu. Harf. Isim fi'il atau oke. Kemudian di nomor 9 di Dia. itunya. isim. Iya. Nya. Isim. Karena dia kata ganti. Baik, nomor 10 sekarang. Ada turja'u, fi'il atau isim nomor 10. Fi'il. Fi'il Fi'il. mudhari. Fi'il. Apa? Mudhari ya? Ya. Fi'il mudhari karena ada taknya. B. Oke. Sekarang nomor 11. Wawunya itu, wawunya. Isim. 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 Kenapa wawunya isim? Suci. Kata ganti. Di belakang. Jama muzakkir. Muzakkar. Mudzakkar, bukan mudzakir. Muzakkar. Kalau mudzakir pergi ke masjid. Iya Ustaz, maaf. Oke. Kebalik fathah. Oke, nomor 11 ini wawu ya, ini kata ganti. Karena Kata dia adalah isim. Oke. Baik. Kemudian nomor 12, huwa. Huwa itu artinya dia. Dia. Isim. 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 Oke. Nomor 13, alladzi. Ayo. Isim. Isim. Apa Isim. cirinya? Apa cirinya kalau gitu? Al. Ada al. Oke. Ada alif lam. Ada alif lam. Baik. Kemudian nomor 14, khalaq. Kata kerja itu. Wah, itu ada berapa huruf khalaq itu? 3 huruf nih. 3. Fi'il. Oke, Udah. 3 huruf. Madi ya, madi. Fi'il madi. Fi'il madhi. Fi'il madhi 3 huruf. Oke, kalau begitu nomor 14 adalah B. Kemudian nomor 15, lah itu artinya bagi. 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 Isim. Harf. Isim. Harf ya, nomor 15 itu C. Baik, nomor 16 itu artinya kalian. Isim. Kalian. Isim. Isim. Oke. Isim. Nomor 17, ma itu artinya apa? Apa yang? Ingat Apa ya, yang? dulu Isim. di awal-awal itu ma itu ada 2 macam. Ada ma yang artinya apa yang, ada ma yang artinya tidak. Maksudnya, kan ya? Ada ma yang artinya apa ya, ada ma yang artinya tidak, ya kan? Tidak melainkan itu Ustaz ya? Kenapa? Yang melainkan itu Ustaz artinya. Bukan. Bukan. Melainkan tuh lakin ya. Tetapi gini, ma itu akan asalnya apa ya, gitu kan? Iya. Tapi itu bisa bermakna tidak kalau di belakangnya misalkan ada ilah, kan gitu kan? Ilah. Sudah ada rumusnya dulu. Ya, ilah dan apa satunya lagi? Ya. Ini yang lihat-lihat spion itu ya Ustaz ya?
Iya, ya spion. Bentar, kalau Tidak begitu artinya. harus dimunculkan lagi sebentar. Biar ingat. Iya, biar nggak ngeblank gitu ya. Pak Ustadz nggak aja sih muka kita blank-blank gitu. Apa itu Nggak bisa pengalaman. muka tipu nggak bisa Ustaz. Oke. Ma tidak. Ma itu kan, ma itu artinya apa ya? Aslinya. Kan Apa ya? kebanyakan di Quran tuh nanti apa ya? Nah, cuman ada beberapa kasus, ada beberapa kesempatan di mana ma itu artinya bukan lagi apa yang, tapi artinya tidak. Nah, dulu bagaimana cirinya ma itu yang artinya tidak? Ini cirinya. Kalau ada ma, kemudian di belakangnya ada ilah. Ilah. Ada ilah. Kemudian ada ma, kemudian di belakangnya ada Bi. kan. Kalau ma ada min, biasanya begitu. Min. Dari 3 macam ini, yang dispesialkan cuma yang paling atas tuh, yang ma sama ilah. Kalau ma sama ilah itu sudah pasti, ma-nya pasti berubah menjadi tidak. Sedangkan yang dua yang belakang, yang saya kotak itu, ma ketemu bi, ma ketemu min, itu bisa jadi berubah, bisa jadi tetap. Artinya apa ya? Artinya masih berpotensi kembali seperti semula apa ya? Tidak pasti. Ya, jadi ini kesempatannya cuma separuh-separuh. Ya, 50-50, kesempatan berubah menjadi tidak itu kesempatannya masih ya 50-50. Tapi kalau yang ma disusul oleh ilah, itu nggak usah mikir lagi, sudah pasti berubah. Sudah pasti bergeser yang tadinya apa yang menjadi tidak. Nah, terus begini, ketika ma itu kita ketahui ada dua makna, bisa apa ya, bisa tidak, maka jenis katanya juga berbeda. Bila ma artinya apa yang, maka dia artinya maaf, kalau apa yang berarti jenisnya isim. Kalau ma artinya tidak, maka dia harf. Ya, jadi ma yang artinya apa yang itu tidak. Ya, apa yang itu kan benda kan, sesuatu yang gitu ya. Iya. Berarti benda. Karena benda, maka dia isim. Tapi kalau tidak, dia hanya kata depan juga tidak benar kayak gitu-gitu kan. Maka selain dia bermakna negatif, dia pasti disambung dengan kata yang lain. Semacam kata depan begitu. Nah, sehingga la yang bermakna ma yang artinya tidak, maka ma itu adalah harf. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke yang tadi. Jadi ma yang tadi apa yang? Ma yang tadi mana ya? Oke. Soal nomor berapa? 17. 17 kan? Oke. 17. 17. Oh, bukan. Jawabannya lagi mau dihilangin dulu sama Pak Ustadz. Dibusak dulu. Bi, lu jangan nunjukin anak Trisakti dong, Bi. Tahu aja gitu ya. Aduh. Ya kan? Iya. Ya. Maafi. Nah, sekarang ma di sini ada nggak ilah di belakang? Enggak. Tidak ada. V, tapi Ya. ada V. V kan juga Tidak ada harf. bi. B nggak masuk. B nggak Nggak masuk. Adanya itu B atau min. Bi apa min? Itu V nomor 18 gimana Pak Ustadz? Vi. Yang mana tuh? Bi. Itu V Ini V. bukan? 18. B. Itu harf jar juga kan? Ya, tidak semua harf jar. Oh. Hanya pilih-pilih min sama B aja. Justru kalau V itu lebih mempertegas bahwa ma-nya itu apa ya? Oh. Ya. Nah, jadi kalau apa Harus yang itu ilah ya, berarti harus iya yang tadi ya. Bi, hanya ilah sama min. sama
Iya. Ila, Nah, bi, jadi min. sama Ma, min. Nah, iya, iya. nah, kita pastikan sekarang Ma di sini artinya apa yang atau tidak? Apa yang? Apa yang Berarti isim fi'il atau hal? Isim. isim? Isim. Oke, nomor 17. Baik, kemudian nomor 18. Vi apa artinya Fi. Vi? Hal. Tidak. Hal. Oke, hal di halaman depan. Kemudian al-ardi nomor 19. Isim fi'il atau hal? Isim. Ada Isim. alif lam. Alif lam. Oke, isim alif. Kemudian nomor 20 jami'an. Isim fi'il atau hal? Isim. 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 Apa cirinya? Ada tanwin. tanwin. Ada. Tanwin. Oke. Ya sudahlah, itu bisa lah ya. Ya, Pak Ustadz, bentar mau difoto dulu. Oh, sebentar. Jawabannya Oh, jawabannya. Ya. sama Nanti itu itu yang share jawabannya. buat ngulang. Oke, dah. Nanti jawabannya kita share nanti. Tenang saja. Oh, oke. Ya. Kalau Pak Ustadz ingat, kalau nggak ingat, Kalau Ya, nggak ingat foto dulu ya. diingetin. Ya. Oke. Sudah kan? Ya, udah. Surat apa ya Pak Ustadz ya? Masih surat Baqarah nih. Iya semua ya itu. Baqarah. Sekarang kita di ayatnya ya. Ayat berapa sekarang? 21 ya? Ya, 21. 21 ya. 21 berarti Yang kemarin panjang banget loh. ya banget. Panjang banget. Oke, 21 berarti pembahasan munafik sudah selesai ya. Karena Selesai, munafik Ustaz, ya. itu mentoknya 20 Oh gitu. Oke. sampai 20. Sekarang 21 sudah umum ya, sudah bahas kemana-mana. Oke, baik. Ada 4 kotak. Ada ya ayyuha. Ini bacanya apa nih? Kalau dibaca dari sini apa? Ya, sampai sini coba. Ya ayuhan nasu budu. Ayuhan nasu Ya ayyuhan nasu budu, gitu kan? Nah, Ya. sekarang kalau dibaca dari sini. Budu. Apa? Budu. 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 Nah, ini hamzah wasal ya. Budu. Kenapa dibaca u? Karena huruf yang pertama kali hidup ya ini ba. Ini sama u juga nih. Domah. Nah, kalau u ikut u. Tapi kalau bukan domah, maka semuanya kasroh ininya i. I. Ya, yang jelas nggak ada a. Iya. Yang nggak ada itu a. Jadi pilihannya cuma 2, u atau i. Domah atau kasroh. Oke. Nah, sekarang ya ayyuha artinya wahai. Ya, Wahai. Ya ayuhai. Wahai. Sekarang ini biasanya kalau yang ada tambahan-tambahan u atau i yang seperti ini, biasanya fi'il apa? Masih ingat nggak? Ini ada tambahan Mudori. kan itu mah hamzah ini Amr. biasa. Ini fi'il amr, betul. Amr. Fi'il amr. Fi'il amr. Amr tetap fi'il kan? Iya. Amr fi'il kan? Oke. Iya. Amr. Fi'il kata kerja. Tetap amr itu kata kerja. Dan setiap kata kerja membutuhkan subjek. Pertanyaannya dengan rumus yang tadi, mana subjeknya? Wow. Mana? Ya. Wow. Ini isim fi'il atau harf? Fi'il. Wawunya? Isim. Wawunya isim. Isim. Nah, yang fi'il itu sebelumnya wawu. Iya. Kalau Wawunya wawu. isim jamak. Bertanya lagi kenapa isim? Kata ganti. Karena kata ganti, betul. Karena kata ganti. Oke, berikut. Wa'budu artinya kalian sembahlah. Wa'budu kalian sembahlah. Kalau ditanya lagi nih, kaliannya itu di mana? Letak kaliannya di mana? Di wawu. Wow. Di wawunya. Ya.
Jadi sekarang sudah tahu ya, kalian itu bisa bunyi kayak karena wawunya. Kalau wawunya hilang itu nggak ada kaliannya. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya itu kita bacanya itu mestinya panjang, dipendekkan, kan berarti ada satu huruf yang hilang. Ya, Artinya berubah. artinya ya. langsung berubah ya Ustaz. Kata gantinya hilang. Iya. Nah, itu Bahaya ya Ustaz. Itu Iya, bahaya itu. bahayanya kita salah membaca panjang pendek. Iya. Itu makna itu bisa jumpalikan kemana-mana ya. Oke. Sekarang kholaqo. Nah, kholaqo ini 3 huruf nih, kan hidup semua tuh. Tadi kan sudah tuh ya, kholaqo. Kira-kira fi'il atau isim nih kholaqo? Fi'il apa? Madhi. Berapa Madhi. huruf? 3. Oke, berarti kholaqo artinya telah menciptakan. Menciptakan kolak ya. Telah menciptakan. Nah, sekarang gini, kholaqo itu kan fi'il katanya ya. Setiap fi'il pasti membutuhkan apa? Subjek. Oke, sekarang coba carikan subjeknya. Ada nggak tambahan berupa wawu atau alif? Kholaqakum itu Ustaz. Tambahan yang kita maksud adalah tambahan wawu, tambahan alif. Tidak ada. Ya, kum itu bukan tambahan yang kita maksud. Ya, hanya penulisannya aja harus gandeng. Tapi yang tambahan yang kita maksud adalah kata ganti alif untuk berdua, kata ganti wawu untuk jamak. Kayak gitu-gitu yang kayak tadi tuh. Iya. Berarti Nah, berarti ada nggak? Nggak ada. ada. Habis itu gimana tuh? Tambahan di belakang yang kita maksud seperti tadi. Tidak Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak boleh ya lompat ya. Nggak ada. Berarti dia mau Yang Ya, akhirnya kita doma. ya. Akhirnya doma ada nggak? Nggak ada. Isim paling ada kum. Kum itu. Kum kan sukun. Mimnya itu. Kum kan sukun. Belakangnya ya. Oke, Iya, bukan ya cuma yang Jangan tengahnya, Wak. Kalau tengahnya repot nanti. Oh iya ya. Berarti dia ngumpet ya Ustaz ya. Ngumpet tuh. Berarti subjeknya ngumpet. Nah, kalau yang kira-kira yang ngumpet apa nih? Harus kita keluarkan nih. Ngumpet. Dia. Berarti kalau nggak bisa nanti khalaqa, dia telah menciptakan. Allah yang telah menciptakannya. Jadi kalau lengkapnya khalaqa, dia telah menciptakan. Jadi kalau ditelusuri lagi, dianya di mana? Tersembunyi, tersimpan. Di dalam. Alif. Oke, jadi kita fokus itu ya, mencari subjek dari sebuah kata kerja, sebuah fi'il. Yang penting fi'il secara kasar-kasar kita sudah tahu lah ini fi'il madhi, mudhari, amar ya. Meskipun kadang salah-salah dikit nggak apa-apa. Yang penting benar isim fi'il mau. Iya. Yang nggak enak itu salah banyak, salah dikit nggak apa-apa. Oke, khalaqa ya, dia telah menciptakan. Ini la'alla. La'alla itu agar. La'alla. Agar boleh, supaya boleh. Sama aja. Untuk dicatat juga bahwa agar ini adalah termasuk harf. Kan kalau di ini kan dia kata depan kan, agar apa, agar kenapa kan gitu. Supaya apa kan gitu. Oke. Atau harf untuk yang bermakna atau berkonotasi alasan. Kenapa begitu? Ya agar dia, kenapa kamu ngingetin ya? Agar dia tobat, misalkan gitu kan. Jadi ada tujuannya, ada agar, ada alasan kenapa perbuatan itu dilakukan. Dia termasuk harf. Apa tadi artinya la'alla? Agar. Jangan diulang-ulang ya. Kalau agar-agar. Oh agar, ya ala. Ini Pak Ustadz notis aja nih. Ala. Oke. Ya lah. Nah sekarang ini tatakun ini kira-kira fi'il atau isim? Bertakwa. Fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il apa dulu?
Mudhari. Mudhari. Ada mudhari'nya. Tak, Tak. Tak di nun, awal. sama nun ya. Enggak, tak aja. Tak aja. Tak. Maaf. Tattaqun. Nunnya pemanis, nunnya pemanis. Iya. Ayo, nunnya oke, nunnya pemanis. Iya, Akan pemanis pakai. itu nggak usah Iya. dihiraukan. Ya, ada atau tidak ada itu nggak ngaruh. Oh, Nah, sekarang tatakun ini fiil. Setiap fiil katanya butuh subjek. Sekarang coba carikan mana subjeknya. Wow. wow. Nah, Oh. oke. Wow. Mungkin pinter lah sekarang. Iya. Kalau yang terlihat gampang Ustaz. Kalau Kalau yang ngumpet-ngumpet tersirat bingung. itu agak Iya. susah. Kalau Mesti tidak tersurat terlihat ya. itu urusan yang enggak. Kalau yang tidak terlihat itu urusan yang gaib-gaib. Ah, betul. Gaib-gaib itu susah Ustaz. Mesti menghayal dikit. Iya. Oke, sekarang jadi tatakun itu subjeknya adalah wawu. Kalau ditanya lagi nih, wawu itu isim fi'il atau harf? Isim. Isim. Sip. Oke, kenapa wawu kok masuk dalam kategori isim? Kata ganti. Ganti. Karena kata ganti. Oke. Kata untuk Nah. mereka. Sekarang tinggal ngartikan saja ya. Artikan sendiri coba. Bertakwa. Serahkan sama yang ahli deh. Agar mereka bertakwa. Kalian Kalau bertakwa. takwa itu jangan mereka. Kalau mereka itu yattaqun. Kamu. Kalian. 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 Kalian apa? Jadi kalau tattaquna kalian bertakwa. Takwa. Oke, sekarang coba dari depan pelan-pelan aja. Wah. Ya ayyuha apa artinya? Wahai. Wahai. Wahai An-nasu Manusia. wa'budu Sembahlah. Berbadalah. Bersembahlah. Sembahlah. Kalian sembahlah. Sembahlah. Kalian sembah. Kalian Kalian sembah. sembahlah. Sembahlah. Rabbakum. Tuhan Tuhan. kalian. Tuhan Tuhan. kalian. Allazi Yang telah menciptakan yang Dia menciptakan kalian. telah menciptakan kalian. kalian kum Wa Dan alladzina orang-orang yang orang-orang yang Dari dari qobla sama sebelum kabul. kalian. bukan qobli Qobliyah. qobliyah, sholat qobliyah Ya, sebelum qobliyah Mbak dia. apa artinya qobli? sebelum Kalau qobul itu nanti jadinya tesi itu nanti kabul. Iya. Jadi qobliku apa artinya? Sebelum kalian. sebelum kalian La'allakum Agar Agar kalian. kalian agar kamu bertakwa. Bertakwa. Kalian bertakwa. Jadi kalau ini kan ada kaliannya nih, kalian ya. Iya. Tatakun juga mengandung makna apa? Kalian juga kan? Kalian. Nah, itu kenapa kalian kok tumpuk-tumpuk begitu kan? Itu karena memang tuntutan grammarnya begitu. Oh. Pasangannya kalau mengartikan ambil satu saja, jangan overdosis juga. Tadi Jadi kalau ala nggak berulang-ulang Ustaz. Iya, udah. Iya, Sah. Ya, itu dari makanan itu kalau dari makanan. Agar-agar. Pak Ustadz, kalau kum yang pertama nggak boleh di drop ya. Jadi la'alla tak langsung ke yang belakang. Nggak boleh ya? Kalau mengartikan saja la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Jadi kaliannya kita ambil satu. Oh, yang belakang emang agak aneh ya, nggak tegas ya kalau ini ya. Ya, jadi jangan agar kalian bertakwa. Itu boros itu nanti. Oke. Ambil satu. Karena kenapa kok kaliannya ada dua? Itu memang pasangannya begitu. Apa namanya? Tuntutan grammarnya begitu. Cuman ketika kita mengartikan, kita ambil satu saja. La'allakum tattaqun agar kalian Manusia sembahlah Tuhan. Oke, coba sekali lagi ya. Agak panjang sekarang. Ya ayyuhan nasu. Wahai manusia, Kalian Kalian sembahlah sembahlah Tuhan Sembahlah Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum.
yang telah Yang telah dia telah menciptakan menciptakan kalian walladzina min kalian qablikum dan dan orang-orang orang-orang yang sebelum dari sebelum kalian dari sebelum kalian la'allakum tattaqun. agar agar kalian agar kalian kalian bertakwa. bertakwa. Udah bagus. Udah gampang lah itu. Hebat deh. hebat. Nah, ya, Muridnya pinter-pinter deh. pokoknya penting itu kalau apa namanya, kalau menemukan fiil, cara penyelesaiannya seperti tadi ya. Pokoknya kalau ketemu fiil apapun, fiil madhi, mau mudhari, mau amar, itu kita harus mencari subjeknya. Kalau belum ketemu subjeknya, jangan artikan dulu. Ya, khawatirnya malah kemana-mana nanti. Kalau belum ketemu subjeknya, kita jangan mengartikan dulu. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan maksudnya ya. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan dari teks tersebut. Nah, subjeknya belum ketemu, pelakunya belum ketemu. Misalkan begini, Qala berkata, siapa yang berkata? Kalau belum ketemu, jangan disimpulkan dulu. Jangan-jangan ini yang berkata Allah. Bisa Berarti Allah, bisa berfirman. mereka, bisa dia. Kalau Qala yang kemudian kalau Allah lagi dialog sama iblis, kalau kita keliru Iya, keliru memberikan kata ganti, bisa rame itu kan? iya, bisa iblis, bisa Ya. Firaun. Iya, bisa ketukar. Ya. Iya. Jadi kita harus pastikan dahulu subjeknya siapa, baru kita simpulkan. Ya, Iya, baru Ustaz. kita jadikan apa namanya? Kita ambil Rangkaian sarinya. kata ya. Rangkaian kalimatnya harus kita pahami terlebih dahulu. Nah kemarin itu kita sudah belajar yang namanya fiil ya. Fiil itu ada apa namanya? Fiil madhi, mudhari, dan amar. Nah untuk fiil secara garis besar itu ada dua macam. Ada yang fiil yang berpola 3 huruf, ada yang berpola lebih dari 3 huruf. Gitu ya. Kalau nggak salah, kita sudah pelajari itu kan? Sudah. Lebih dari 3 huruf itu. Oke. Nah, coba ke Nah, seperti ini. Ya, masih ingat ya. Jadi, nah nanti mau kita lagi sedang menghadapi fiil yang 3 huruf, maupun yang sedang kita hadapi itu lebih dari 3 huruf, cara penyelesaiannya sama. Yaitu, setiap kita mendapatkan fiil apapun, madhi, mudhari, amar, dari pola berapapun, apakah pola 3 huruf maupun yang lebih dari 3 huruf, selalu kita harus kejar sampai dapat di mana subjeknya. Nah, cara mengejar subjek itu seperti tadi ada 3 tahapan, ada tiga trik ya. Yang pertama cari tambahan di belakangnya. Nah, jangan juga semua tambahan kita samaratakan. Tambahan yang kita maksud adalah tambahan wawu untuk jamak, tambahan alif untuk berdua, seperti yang tadi ya, SOP-nya sudah ada. Yang dimaksud tambahan itu sesuai dengan SOP-nya tadi. Nah, kalau sudah ada, ya berarti tambahan yang kita maksud itulah subjeknya. Kalau tidak ada, maka kita bergeser ke cara yang berikutnya, yaitu mencari sesudah fiil yang bersangkutan sebuah isim yang akhirnya berharokat dhammah atau pengganti dhammah. Kalau ada, ya sudah, berarti itu subjeknya. Nah, bagaimana kalau tidak ada? Kita geser lagi menggunakan cara yang ketiga, yaitu kita harus memutuskan bahwa subjeknya tersimpan atau tersembunyi di dalam fiilnya. Apa yang tersembunyi? Kita lihat indikator di fisiknya itu. Kalau fiil mudhari itu yang paling gampang untuk melihat apa yang tersembunyi. Karena kalau misalkan pakai hamzah di depan, pasti yang tersembunyi saya. Kalau yang di depannya itu nun, pasti yang tersembunyi kami. Ya, kalau pakai ya nahnu atau kami. Kalau yang di depannya itu ya, pasti untuk huwa, dia satu orang mudzakkar laki-laki. Tapi kalau yang ditampilkan pada fi'il mudhari itu depannya tak,
Nah, kalau tak itu ada 2 macam. Bisa kamu laki-laki 1 orang, bisa Atau kalian. dia perempuan 1 orang. Nah, itu harus hati-hati kalau menggunakan tak. Nah, rumus itu bisa berlaku untuk semua model semua model pola, baik yang pola 3 huruf maupun pola yang lebih dari 3 huruf. Nah, untuk yang pola lebih dari 3 huruf, seperti yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, bahwa yang lebih dari 3 huruf itu paling banyak adalah 6 huruf. Yang paling banyak itu adalah 6 huruf. Nah, jadi ada yang 4 huruf, ada yang cuma 4 huruf, berarti tambahannya 1. Ada yang 5 huruf, berarti tambahannya 2. Ada yang 6 huruf, berarti tambahannya 3. Jadi meskipun 4, 5, atau 6, tetap kembalinya kepada 3. Ya, basicnya, fondasinya itu adalah 3 huruf. Sehingga 4 berarti 3 plus 1. Kalau 5 berarti 3 plus 2. Kalau 6 berarti 3 plus 3. Nah, kalau ketemu model-model pola seperti ini, untuk mencari arti dari sebuah kata kerja itu, otomatis kita harus kejar kata dasarnya, yang 3 huruf itu. Nah, untuk mencari yang 3 huruf dasar itu, kita harus mengenali pola-pola tambahannya apa. Kalau 4 huruf tambahannya itu ada 3 macam. Kalau nggak tasydid, double ya di tengah, atau alif di huruf yang pertama, setelah huruf pertama, atau hamzah ditaruh di paling depan. Nah, ini model-modelnya. Kalau yang 5 huruf, pasti tambahnya 22. Bisa tak bergandengan dikombinasikan dengan double di tengah, atau tak berkombinasi dengan alif, ada hamzah sama tak, atau hamzah sama nun. Sedangkan yang 6 huruf, ini lebih enak nih, karena 3 huruf yang asli itu ngumpul di belakang, kemudian 3 huruf tambahannya itu ngumpul di depan. Jadi udah pasti nanti yang di belakang itu adalah huruf aslinya ya, kata dasarnya. Nah, itu harus harus kita cari. Untuk subjeknya tetap sama cara carinya. Cari tambahan di belakang, kalau tidak ada maka cari isim yang akhirnya dhamma, kalau tidak ada lagi maka pasti tersembunyi. Pak Ustadz, tanya dong. Ya, silakan. Apakah dalam bahasa Arab, apakah khusus untuk kata kerja? Jadi yang ketiga fiil tersebut yang emang maksimum jumlah punya huruf kata itu 6. Apakah kalau untuk selain kata kerja, saya nggak tahu randomly, apakah dalam bahasa Arab bisa mempunyai huruf lebih dari 6? Tapi kalau kayak kata kerja ini kan ada, lalu basicnya 3, ada tambahan. Even yang 5 ada 2 tambahan. Apa seperti itu ya ininya? Apa sih basicnya ya kalau bahasa Arab? Jadi tambahan-tambahan ini bukan hanya pada fiil, tapi ada juga bentuk isim. Jadi ini kan ada variasinya. Jadi ini kan fiil, seperti yang kemarin ya, ada fiil madhi. Nanti bisa ada mudhari'nya. Kemudian nanti iya. Tambah banyak, betul. Iya. Terus kemudian nanti ada apanya lagi? Ada bentuk subjek, ada bentuk kata benda subjek, ada kata benda objek, dan seterusnya. Jadi bisa Sambung. dirubah-rubah, Bu, bentuknya dirubah-rubah. Seperti ya, jadi ini fiil ya. Jadi fiil tuh ini kan yang kita tampilkan hanya fiil madhi. Karena memang basicnya itu fiil madhi. Jadi kita bisa melihat jernih itu justru dari fiil madhi. Kenapa nggak fiil mudhari yang kita lihat? Kita tahu fiil mudhari itu sudah pasti ada tambahannya. Anita itu kan? Oleh karena itulah maka mudhari nggak bisa kita jadikan hitungan. Nah, jadinya nanti ini aja aslinya sudah 6 kan? Ya. 6. Kalau ada mudhari jadinya 7 nanti. Karena sudah pasti menambah. Nah, makanya mudhari itu tidak kita jadikan patokan. Yang dijadikan patokan adalah yang masih orisinil. Yang masih orisinil itu adalah fi'il madhinya. Nah, baru dari fi'il madhi ini bisa kita kembangkan menjadi fi'il mudhari. Bisa kita kembangkan menjadi fi'il amar. Kita bisa kembangkan menjadi kata benda yang bermakna pelaku. Kita bisa kembangkan dari makna yang bermakna objek misalkan. Seperti bahasa Inggris lah. Misalkan begini, bermain itu kata kerja nggak? Play. Iya.
Ya. Kalau pemain, Player. Kata ganti. Player. player kan, ada tambahannya kan? Ada. Nah, ER. kan? Nah, oke, jadi itu sudah bertambah. Tapi bukan itu yang jadi patokan. Ya tetap play-nya. Bukan berarti kemudian nggak bisa jadi player. Bisa. Nanti ini juga begitu. Bisa untuk bermakna kata benda pelaku. Seperti tadi play menjadi player. Itu bisa nanti. Tapi untuk yang jadi patokan itu fi'il madhi. Karena fi'il madhi adalah yang paling bisa dilihat secara jernih. Karena fi'il madhi itu masih bisa memasang tanpa tambahan apapun. Masih ori ya. Masih ori. Iya. Tapi kalau yang lain itu nggak bisa, fi'il mudhari nggak bisa. Karena bagaimanapun dia pasti harus menambah sesuatu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? So far so good, Ustadz. Ya, mudah-mudahan. Amin. Tapi nggak ada kesulitan kan untuk memahaminya? Ada kesulitan untuk memahaminya? Insya Allah hari ini so far so good Pak Ustadz. Insya Allahnya itu harus yakin. Jangan insya Allah. Itu insya Allah. Udah, biar itu aja ya, nggak banyak-banyak nanti panas nanti. Ngebul. Udah jam 3 kan ya? Udah. Jam 3 lewat 3 menit, Ustaz. 3 lewat 5. Alhamdulillah. Baik gitu. Yang penting istiqomah lah. Ya. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, Pak Ustadz. Insya Allah. Karena kalau kata orang-orang tua dulu itu senjata utama itu istiqomah, cuman senjata utama. Jadi kalau istiqomah itu nggak butuh cerdas. Ya, istiqomah itu nggak butuh cerdas. Orang cerdas itu kalah sama orang istiqomah. Iya. Benar. Cerdas tapi nggak istiqomah. Itu kalah sama yang istiqomah. Ya benar. Cerdas nggak istiqomah jadi sombong ya, Ustaz. Dalam? Cerdas nggak istiqomah jadi sombong. ya begitulah. Baik, kita doa dulu. Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alna imaman wa nuran hudan wa rahmatan. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ada al-laili ja'alna hujjatan ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ustaz. Terima kasih semua ya. Terima kasih Alhamdulillah. Ani. Terima kasih, Ani. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum Selamat ya. Assalamualaikum. Penting Waalaikumsalam istiqomah. warahmatullahi wabarakatuh. Penting istiqomah. Istiqomah.